Saya memang nggak punya akun TikTok sih. Tapi Mas Pram, saya ingin tanya gini, dari sekian padat jadwal itu, memang ada juga yang, ini sedikit teknis ya, berupaya menghindari tidak berbenturan dengan timnya Ridho tidak, atau Dharma Pongrekun? Yang pertama, saya jujur saya nggak pernah lihat apa yang mereka lakukan, sama sekali nggak pernah. Oh ya? Ngintip juga nggak pernah. Mapping kan perlu, Mas? Enggak, paling saya tanya pada tim, apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang evaluasi kita. Kalau titiknya kebetulan bersamaan, bisa Nggak terjadi apa-apa, kan, Mas? nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa? Saya orangnya nyantai-nyantai aja. Oke, Bahkan dalam debat, walaupun saya lebih senior, saya nyamperin, saya nyantai aja. Jadi, Indra, saya harus mengatakan secara terbuka, yang saya lawan sebenarnya diri sendiri. Saya Kenapa tidak, demikian, Mas? karena untuk bisa mengejar dari surveinya 0,1, Ya. menjadi sekarang katakanlah di Kompas Ya, 3, sekian persen memimpin, 38, sekian. itu kalau bukan melawan diri sendiri pasti nggak bisa. Kalau ditanya normalnya capek atau enggak, pasti capek. Nggak, jelas konkretnya gimana? Melawan diri sendiri, yang dilawan kan jelas Ridwan Kamil sama Dharma Pongrekun. Karena bangun pagi, kalau mau capek ya capek. Saya harus bisa, saya harus keliling sampai malam. Besoknya begitu lagi, terus menerus, saya tiap hari. Kadang-kadang kan ada kebosanan juga karena hal yang diulang-ulang dan sebagainya. Betul. Tetapi saya begitu sekarang turun ke bawah melihat persoalan di masyarakat, saya jujur saya jatuh cinta dengan, kalau memang ini amanah saya, mungkin ini salah satu jabatan yang saya cinta banget. Karena saya ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang di bawah, bukan yang menjanjikan membangun sesuatu yang terlalu di atas awang-awang. Ya, Mas Pram, kan track record atau rekam jejak politiknya itu kan selain menjadi petinggi partai, tapi juga kemudian jabatannya itu di eksekutif seperti misalnya menteri dan ada di DPR juga. Saya ya, hampir 15 tahun di istana. Dengan Bu Mega pada waktu itu 5 tahun, dengan Pak Jokowi 10 tahun. Pernah menjadi pimpinan DPR, terpilih DPR 4 kali. Sehingga pengalaman panjang itu yang akan saya gunakan betul-betul kalau memang ini amanah buat saya akan menyelesaikan persoalan-persoalan real yang ada di masyarakat, yang sebenarnya sebelumnya saya nggak tahu. Jadi sebagai kepala daerah ini justru jauh lebih menantang dan lebih akan melegakan ya? Ya, lebih menantang. Dan saya juga mungkin ya, saya nggak berpikir untuk terpilih kembali 5 tahun kemudian. Sama sekali nggak. Jangan buru-buru ngomong gitu. Nggak. Saya ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, walaupun mungkin tidak populer. Kan untuk pemimpin tidak populer di Jakarta itu kan gampang aja, selama keputusannya berani. Dan tetapi saya lebih mengutamakan setelah melihat persoalan di bawah ini, bagaimana warga-warga yang disparitas miskin dan nggak kaya itu yang begitu menyolok. Gapnya jauh ya? Gapnya terlalu jauh. Saya dulu tidak pernah tahu bahwa di Jakarta ini ada juga yang sampai tidur 3 shift. Pagi, sore, malam dalam satu rumah. Karena kamarnya, tempat tidurnya cuma 2, yang tinggal di situ 12 orang. Bahkan ada yang 14 orang. Anda menemui itu ya, Mas Pram? Menemui di mana-mana, dan saya keliling sudah lebih dari 250 titik. 250 titik menemui hal semacam Ya, itu. dibandingkan dengan, bukan takabur ya, dibandingkan dengan calon-calon lain, saya pasti paling banyak. Oke. Karena kenapa saya lakukan, saya memang betul-betul nggak tahu sekarang merasa apa ya, kayak exciting. Wah, gitu. Masalah yang Anda temui ini, Mas Pram, apakah juga bisa dikatakan sekaligus menunjukkan kegagalan gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk Pak Jokowi? Saya tidak mau mengblame kesalahan siapapun ya, tapi persoalan utama yang kecil-kecil. Terutama untuk pendataan, misalnya kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, lansia, defabel. Contohnya kartu Jakarta Pintar, orang yang dapat tiba-tiba bisa nggak dapat. Begitu ngurus ke Rawabunga, di pingpong kanan kiri. Inilah yang masih terjadi ya, itu pingpong-pingpong itu ya? Inilah yang realitas yang ada, padahal KJP itu jumlahnya 520.000. Begitu cukup besar, walaupun belum memenuhi secara keseluruhan, tetapi menunjukkan betul bahwa ada di bawah itu yang tidak terkontrol dengan baik. Maka kalau saya menjadi gubernur, seluruh KJP harus selesai di kecamatannya masing-masing. Dengan demikian saya yakin akan bisa mengurangi banyak persoalan di lapangan. Saya kok jadi berpikirnya ini, Mas Pram, justru seharusnya membangun sebuah sistemnya agar berkelanjutan ke bawah. Karena jabatan politik itu bisa 5 tahun, paling mentok cuma 10 tahun ya, Mas Pram. Karena gini, Mas Pram, beberapa kali soal Pilkada Jakarta ini kan kami juga ikut mengawal. Di era Ahok terlihat jelas bagaimana birokrasi-birokrasi yang lambat itu dipecut sama Ahok. Jalan, waktu itu lancar, orang mengurus apa dengan mudah.
Di zaman Mas Anies beda lagi juga, ada keunggulan-keunggulan di situ. Tapi ketika Mas Pram belanja masalah, saya juga kaget mendengar itu. Oh, berarti yang dulu-dulu pernah berhasil tuh nggak jalan lagi. Begini, Artinya sistem nggak ada, Mas. begitu pergantian dari gubernur satu ke gubernur yang lainnya, kemudian ganti lagi ke gubernur berikutnya, kan sempat ada PJ. Ya. Karena tidak ada sistem yang jelas, permainan itu banyak dilakukan. Kemudian yang kedua, orang yang kan gini, rakyat di bawah itu kan selalu menerima ya. Begitu tidak bisa mengurus, dia menyerah. Ya. Karena kalau harus datang ke Rawabunga lagi, biaya dan sebagainya. Padahal kalau itu diselesaikan di kecamatannya masing-masing, di 44 kecamatan, nggak perlu ke Rawabunga, akan selesai. Maka saya meyakini bahwa ini akan selesai dalam waktu yang singkat. Sehingga apa yang dikatakan Indra betul, bahwa sistem itu yang harus dibangun. Itu, Mas, ya. Dan saya juga secara terbuka saya menyampaikan, kalau saya jadi gubernur, saya nggak akan pernah melihat itu legasinya siapa. Ini legasinya Ahok, legasinya Mas Anies, Pak Jokowi, atau yang lain. Pasti saya lanjutkan kalau yang baik. Jarang-jarang ada calon pemimpin atau pemimpin nantinya yang tidak berpikir legasi loh, Mas. Enggak, saya enggak. Mas Pram nanti kalaupun nanti terpilih sebagai gubernur DKI, gubernur Jakarta, tidak akan berpikir ini legasinya Pramono Anung, nggak akan berpikir. Legasi saya menyelesaikan persoalan yang belum selesai. Contohnya, JIS. Waktu nonton Bruno Mars, nonton Dewa dan sebagainya, orang pulang lebih dari 2-3 jam. Karena kenapa? Memang parkirnya nggak siap, transportasi umumnya nggak siap. Coba kalau kemudian MRT-nya bukan ke Marina, tapi masuk ke JIS, kemudian ke Tanjung Priok, KRL-nya dijalankan, LRT-nya dijalankan. Dimanapun di dunia tempat untuk stadion itu yang namanya infrastruktur transportasi akses umum menujunya harus udah siap. Nah, kemudian Ahok, contoh yang paling ekstrim adalah Ahok. Kalijodo dulu remang-remang. Betul. Tiba-tiba menjadi hal yang bagus. Haram bersih. jadahnya hilang. Udah bagus, tiba-tiba ganti pimpinan, balik lagi. Nah, kalau saya enggak, saya yang begini-begini saya akan perbaiki, saya lanjutkan. Dan saya akan ngomong kepada publik, ini dulu Pak Ahok yang membuatnya. Ini dulu Pak Anies yang membuatnya. Saya nggak malu apa-apa. Tetapi orang pasti kenal, oh ya, ini menjadi baik kembali karena Pramono Anung. Kalau saya gubernur. Iya. Tapi gini, Mas, bicara konteks kampanye, kontestasi, sekarang kan kampanye nih. Di setiap kontestan politik, baik di level apapun, nasional maupun daerah, pasti terkenal dengan 1-2 yang menjadi signature-nya gitu ya. Misalnya dulu Pak Prabowo ketika Pilpres makan siang gratis ya. Saya juga ada. Saya ingin tanya Mas Pram apa itu? Saya ada sarapan pagi gratis juga ada. Dan dananya udah kita siapkan. Saya udah pesan kepada wakil ketua DPRD yang dari PDI, namanya Bu Ima, ini tolong disiapkan anggarannya. Begitu saya, kalau memang ini amanah saya, ini pasti udah jalan untuk makan pagi gratis. Makan pagi gratis. Termasuk yang namanya gubernur itu juga harus mempunyai gagasan besar yang panjang. Contohnya, saya akan menginisiasi yang disebut dengan Jakarta Funding. Jakarta Funding itu seperti Ina Funding. Adalah investasi yang dilakukan oleh negara, yang namanya Ina Funding. Jakarta Funding itu oleh Jakarta. Apakah bisa? Bisa. Cantolannya sudah ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang dana abadi, pembagian keuangan pusat dan daerah. Kalau itu bisa dilakukan, yang namanya Ina Funding yang dulu kecil, sekarang size-nya jadi besar. Kenapa kalau di Ina Funding bisa, Jakarta Funding nggak bisa? Saya akan memulai itu. Termasuk kalau membangun rumah susun ataupun apartemen dan sebagainya, saya tidak akan memulai dari pasar-pasar PD Pasar Jaya. Karena persoalannya apa? Begitu di pasar, memindahkan pedagang aja susahnya, setengah mati. Saya akan memulai dari kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan, puskesmas, sekolah-sekolah yang ada. Misalnya sekolah ya, lantai 1, 2, 3 untuk sekolah. Kita perbaiki, betul-betul bagus. Lantai 4, 5 untuk co-working space, 6 ke atas untuk hunian, tergantung daerahnya. Dengan demikian maka nggak melakukan pembebasan lahan, karena lahannya kan sudah ada. Sehingga dengan demikian saya yakin itu akan lebih menarik, apalagi bagi pengembang paling takut kalau berhadapan dengan aparat penegak hukum. Sehingga lahannya kan sudah ada. Itu cukup nyantol nggak ke masyarakat? Kalau misalnya saya contoh sedikit Mas ya, Pak Prabowo waktu Pilpres makan siang gratis dengan mudahnya. Pak Jokowi saya ingat tahun 2012 ya, 2012 kartu-kartu dan macam-macam itu kan itu tren baru waktu itu ya, tren baru dengan kartu-kartu. Kalau saya nyantol, Mas Pram yang paling nyantol supaya apa? nyantol gitu. Yang nyantol, kenapa kemudian survei saya naik? Karena saya selalu bilang bahwa saya
akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang di bawah. Dan bagi masyarakat di bawah itu nyantol banget karena persoalannya yang tahu tentang kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar, Jumantik, Dasawisma, lansia, macam-macam, posyandu, PKK. Saya dular kepala lah angkanya. Nah, itu yang akan saya selesaikan. Walaupun kemudian juga ada sarapan gratis, masang CCTV seluruh RT RW. Itu penting itu, Mas Itu Pram, diingat betul oleh masyarakat. CCTV itu benar, itu satu hal yang cukup nyantol lah, banyak dibicarakan masyarakat. Kita harus break dulu ya Mas Pram ya. Tapi nanti di segmen selanjutnya saya ingin tanya soal apa yang dimaksud Mas Pram ketika ketemu Anies Baswedan di CFD September lalu itu akan melanjutkan program kontrak farming ya Mas Pram ya. Kita akan lanjutkan berbincang dengan Pramono Anung saat lagi setelah jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.